Good afternoon, class, because I'm recording at the afternoon. But good morning, good evening, whenever you are watching this video. So welcome to Popular Culture class. I made a mistake last week announcing that this week is going to be the last meeting. It's not. We're gonna have one other meeting. So next week we'll still have a Zoom session. And this week we'll talk about popular games. Okay, I'm gonna share a screen, a PowerPoint. Hope you guys can see it. So last we talk about popular sport ya. Jadi kita minggu lalu membahas tentang olahraga populer gitu ya. Nah sebenarnya olahraga dengan games di sini maksudnya adalah permainan gitu ya. Jadi sebenarnya ya olahraga pun adalah olahraga yang grup ya gitu, adalah merupakan permainan juga gitu ya. Sehingga kita uh, keduanya ada kemiripan gitu. Tetapi games yang akan kita bahas di sini adalah digital games gitu ya. Jadi e-sport atau bisa disebut e-sport atau digital games, keduanya bisa digunakan bergantian. Nanti kita akan bahas tentang terminologinya ya, definition. Nah, kita lihat dulu games itu ada key element atau elemen utama dari games gitu ya. Jadi games dengan olahraga, sports gitu ya, ada kemiripan. Misalkan ada dua atau lebih partisipan yang saling berlawanan gitu ya. Berarti ada dua kubu atau lebih yang saling berusaha untuk mengalahkan satu sama lain gitu ya. Jadi nanti dari hasil games atau olahraga itu nanti ada winner dan loser gitu ya. Kita biasanya loser kasar sih, tapi secara garis besar gitu ya, nantinya ada dua kubu yang bertolak belakang gitu ya. Nanti ada pemenang, tentu ada yang tim yang kalah gitu ya. Lalu berikutnya di elements ya, sama juga dengan olahraga, ada peraturan, ada rules, ada guidelines gitu ya, yang ini harus diikuti oleh kedua tim, kedua kubu gitu ya. Jadi tidak bisa semerta-merta menang gitu ya kalau mereka tidak mengikuti rules atau aturan yang ada. Jadi harus fair games gitu ya. Nah, kalau dalam olahraga mungkin nanti lebih jelas gitu ya peraturannya. Dalam permainan digital pun sebenarnya ada peraturannya gitu ya. Tapi mungkin nanti kita bisa cheating menggunakan kode tertentu atau trik-trik tertentu gitu ya. Nah, yang berikutnya itu ada steps atau trik yang harus dilakukan gitu ya. Contohnya misalkan ketika ini juga mirip dengan permainan dalam olahraga gitu ya. Misalkan pertama kali serve gitu ya, kalau dalam badminton gitu di serve dulu, nanti setelah tektok bolak-balik si kas ininya apa shuttlecocknya, nanti baru di smash gitu ya, melihat kemungkinan di mana kita bisa menang gitu ya. Lalu berikutnya si steps ini kalau di dalam games gitu ya, nanti ada selama permainan itu sebenarnya ada cara-cara yang bisa kita lakukan gitu ya agar kita itu menang ketika bermain games. Nah ini juga sama dengan di olahraga gitu ya, cuman bedanya mungkin kalau di apa di permainan digital gitu ya, di games itu rules-nya tidak se-strict. Mungkin nanti kalau permainan misalkan olahraga Tour de France gitu ya, jadi olahraga sepeda yang mengelilingi di Prancis itu ya. Nah, misalkan di permainan dalam bentuk digitalnya itu kita bisa bermain cari jalan pintas gitu ya. Sedangkan kalau dalam permainan aslinya gitu ya, si atlet ini tidak boleh mengambil jalan pintas. Tapi kalau di kita yang bermain games gitu ya, itu ya bisa gitu ya. Ada cheating yang sebenarnya itu juga bisa dilakukan gitu, karena misalkan melalui kode atau kalau dalam PlayStation kita memencet tombol tertentu gitu ya, nanti kita bisa shortcut gitu ya, jalan pintas. Berikutnya kita masuk ke kategori gitu ya. Nah, kategori permainan gitu ya, ada kategori tradisional atau konvensional gitu ya. Salah satu contohnya adalah permainan olahraga gitu ya, sepak bola, bola basket gitu ya, baseball dan lain-lain, itu adalah masuk ke dalam kategori permainan konvensional sebenarnya gitu ya. Ini nantinya berlawanan dengan video games, jadi permainan digital gitu ya, yang melalui layar
game bot gitu ya, Game Boy yang bermainnya mobile gitu ya, itu juga disebutnya video game sebenarnya. Lalu nanti kita mengenal makin ke sini mungkin istilah video games ini lebih banyak digunakan istilah e-sport gitu ya. E-sport ini biasanya lebih ke cyber, artinya menggunakan koneksi internet gitu ya. Nanti si bentuk-bentuk permainan atau olahraga dari games konvensional gitu ya, artinya yang kita lakukan secara langsung, semua tim, semua peserta kubu yang terlibat dalam permainan itu tuh secara langsung gitu ya, secara fisik. Sedangkan kalau melalui video games atau e-sport itu nantinya si permainan konvensional ini dirubah melalui layar gitu ya. Jadi nanti kita yang mengkontrol misalkan permainan bola basket gitu ya, secara digital juga kan ada permainannya. Nah, itu nanti kita yang mengontrol berbagai pemain dan trik-trik atau gerakan yang bisa diambil oleh si karakter dalam permainan gitu ya. Kalau olahraga asli gitu ya, kita kan hanya bisa menonton sebagai penonton di pinggir lapangan gitu ya, tidak terlibat langsung. Tetapi ketika di video games, orang yang bukan atlet pun bisa melakukan itu gitu ya, dan kita bisa mengontrol lebih dari satu karakter gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke definisi permainan tradisional gitu ya. Permainan tradisional ini atau konvensional gitu ya, disebut ciri-cirinya itu adalah group activities. Jadi banyak grup aktivitas atau kegiatan yang grup gitu ya, jadi lebih dari satu orang, bisa 2, 3, dan bisa tim gitu ya, ada yang lebih dari satu tim, pasti lebih dari satu tim, maksudnya ada yang bisa 3 atau 4 tim dalam satu permainan gitu ya. Lalu berikutnya physical activities, jadi kegiatan fisik gitu ya, jasmani. Jadi ada lari-lari, ada ya kalau tinju, MMA gitu ya, mixed martial art itu nanti ada tonjok, ada tendang, Thai boxing gitu ya, ada tendang, karate, ada taekwondo, itu adalah kegiatan fisik melibatkan badan jasmani kita gitu ya. Dan biasanya sih permainan-permainan ini non electric tools. Biasanya permainan ini menggunakan peralatan atau perangkat yang tidak elektronik gitu ya. Misalkan permainan kartu, poker gitu ya, poker kan pakai kartu. Lalu yang pakai kayu gitu ya, seperti badminton, baseball, atau yang menggunakan bola gitu ya, bola basket, bola sepak bola, bola voli gitu ya. Jadi peralatan atau perangkat yang digunakan itu tidak elektronik, bukan perangkat elektronik gitu ya. Berikutnya ke pengertian video games ya, atau games digital yang kita mainkan melalui layar gitu ya artinya. Lalu nanti ada konsol. Konsol ini adalah perangkat di mana kita memainkan game itu gitu ya. Contohnya kalau konsol ini ada Nintendo, ada PlayStation, lalu juga ada PC. PC ini awalnya kita bermain game di komputer itu tidak menggunakan internet awal-awalnya gitu ya. Jadi si orang ini atau game konsol ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang yang berada di lokasi yang sama gitu ya. Jadi dengan misalkan pakai stick gitu ya, si stick PlayStation atau Nintendo-nya itu ya harus nancep ke perangkatnya, ke PlayStation atau Nintendo-nya di satu perangkat yang sama gitu ya. Kalau misalkan pakai PC ya berarti kita bermain menggunakan komputer keyboardnya yang sama gitu ya, sebagai konsol atau untuk mengatur karakter yang ada di dalam games gitu ya. Contoh permainan Nintendo itu yang sangat terkenal adalah Mario Bros gitu ya. Ini sebenarnya adalah karakter kartun yang lalu dijadikan permainan yang ini sangat terkenal sekali gitu ya. Lalu berikutnya PlayStation, contohnya adalah Crash Bandicoot. Ini dulu saya masih main waktu SD ya, masih PS1, sekarang sudah PS5 ya, baru berapa bulan lalu rilis gitu ya. Ini juga biasa PlayStation banyak sekali rental PS gitu ya, yang seperti warnet gitu, tetapi yang disewakan adalah PlayStation dengan TV dan PlayStation-nya. Nanti orang bisa bermain bareng-bareng di situ. Tetapi yang bermain adalah di perangkat yang sama gitu ya, jadi tidak bisa antar perangkat gitu. Lalu berikutnya permainan di PC contohnya adalah Grand Theft Auto. Ini banyak sekali, atau GTA gitu ya singkatannya. Ini banyak sekali nanti
seri-serisnya, ada volume berapa, ada edisi spesial seperti San Andreas, dan lain-lain. Pasti kalian lebih tahu harusnya ya dibanding saya. Lalu berikutnya ada e-sport. Nah, e-sport ini sebenarnya sama saja dengan video games karena perangkatnya adalah perangkat elektronik gitu ya. Artinya kita bermain melalui layar, baik itu layar televisi atau layar Game Boy dengan perangkat konsol ya tadi Nintendo, PlayStation atau PC gitu ya. Artinya kita membutuhkan aliran listrik dan perangkat elektronik gitu ya. Nah, ini nanti muncul lagi e-sport. E-sport ini muncul setelah adanya internet gitu ya. Jadi orang bisa bermain dalam satu permainan yang sama walaupun tidak dalam satu lokasi atau tidak mencolok di satu perangkat yang sama gitu ya. Menyolok bukan mencolok, menyolok di satu perangkat yang sama. Artinya ini karena sudah ada dukungan dari internet gitu ya, sehingga misalkan yang satu di Jogja, satu di Jakarta, satu di Kalimantan, ini mereka bisa bermain bersama-sama. Dan biasanya ini sudah lebih dari 2 pemain gitu ya. Sudah bisa lebih dari berapa pemain atau berapa tim gitu ya. Sehingga seperti misalkan kita lihat di PC itu ada permainan Fortnite, ini tembak-tembakan gitu ya. Lalu kalau di handphone ini yang terkenal sekali ada Mobile Legends, ada COC, Clash of Clans. Lalu ada PUBG gitu ya. Nah, ini kan mereka bisa dalam satu permainan ketika bermain di satu arena atau satu waktu yang sama gitu ya. Mereka ini ada beberapa tim, ada beberapa orang pemain di situ gitu ya. Lalu ada nantinya permainan yang di streaming gitu ya. Jadi bisa disiarkan. Jadi orang lain yang bukan pemain, bukan dalam tim itu bisa menonton gitu ya. Salah satu platformnya namanya adalah Twitch gitu ya. Nah, ini si e-sport ini juga banyak kompetisinya. Jadi kalau permainan tradisional atau konvensional seperti permainan olahraga itu banyak gamesnya gitu ya, termasuk catur. Catur itu ya konvensional. Itu ada kompetisinya gitu ya. Lalu nanti ketika permainan konvensional tradisional ini dibawa ke video games, itu zaman dulu belum ada kompetisinya tuh. Jadi orang yang main-main saja. Kalaupun orang mau menyimpan, paling pemain itu bisa menyimpan level gitu ya. Jadi dulu ada cardnya, namanya saya lupa ya namanya disebutnya apa, tapi seperti SD cards gitu ya, seperti SD card tapi masih tebal bentuknya. Seperti flash disk, tetapi dicolokkan ke PlayStation gitu ya. Lalu ketika muncul e-sport, artinya sudah ada internet gitu ya, ketika bermain games ini banyak juga dilombakan gitu ya, seperti bermain Mobile Legends gitu ya, ini banyak sekali penyelenggara yang mengadakan kompetisi bermain Mobile Legends dan lain-lain gitu ya. Lalu berikutnya si games ini gitu ya, kita bisa kaji secara linguistik sebenarnya. Jadi dalam permainan game itu kan ada bahasa, jadi linguistik. Ini maksudnya games yang bisa kita kaji, yang bisa dikaji melalui jurusan kita, program studi kita atau departemen kita, yaitu sastra Inggris gitu ya. Jadi games itu bisa dikaji secara linguistik, unsur kebahasaannya yang kita teliti gitu ya. Jadi kan di games ini nantinya ada manual. Manual ini misalkan di dalam ada manual ini seperti buku panduan gitu ya, atau description, misalkan ketika kita akan memilih menu tertentu, lalu nanti ada description-nya, ada penjelasan tentang menu yang akan kita pilih, atau juga instruction gitu ya. Jadi ketika kita memencet tombol tertentu, nanti akan ada itu seperti instruction yang nantinya akan tindakan karakter kita akan seperti apa gitu ya, misalkan memberikan jurus apa gitu ya. Nah, nanti itu juga ketika si karakter ini memberikan jurus gitu ya, action, artinya ada action di situ gitu ya. Action yang dikeluarkan ini apa gitu. Nah, biasanya actionnya ini juga diikuti oleh suara-suara tertentu gitu ya. Jadi spoken. Nah, ini unsur kebahasaan seperti ini bisa kita teliti. Atau juga karena kita bermain secara digital gitu ya, melalui layar, pastinya di layar itu akan ada visual-visual yang muncul. Nah, visualnya ini bisa kita teliti juga, misalkan berupa misalkan tanda jalan gitu ya, misalkan tanda penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalannya ini bahasanya seperti apa, atau simbol yang digunakannya seperti apa. Jadi sisi-sisi elemen visual di dalam game itu juga bisa diteliti secara linguistik sebenarnya. Misalkan ada permainan GTA gitu ya, ada rambu lalu lintas. Rambu lalu lintasnya seperti apa yang digunakan, dia mengacu ke negara mana gitu ya.
atau juga linguistiknya ini ke unsur kebahasaan yang berupa tulisan gitu ya. Misalkan tadi deskripsi, itu nanti deskripsinya apakah itu berupa tulisan atau diucapkan oleh si ada. Jadi games ini ada godlike voice gitu ya. Coba kita masukkan di video games ya. Jadi ada salah satu karakteristik yang dimana seperti Tuhan gitu ya. Seperti Tuhan, jadi suara yang tidak terlihat gitu ya, suara si gamesnya sendiri gitu ya. Jadi seperti Tuhan tidak terlihat tapi ada suaranya gitu ya. Oke, jadi kita sampai linguistik ya. Oke, lihat. Nah, jadi ini unsur-unsur seperti ini itu bisa kita teliti sebenarnya sebagai games gitu ya, sebagai penelitian. Jadi kalau kalian meneliti film gitu ya. Jadi zaman dulunya itu penelitian di sastra Inggris hanya berupa karya sastra yang tertulis gitu ya, written seperti novel, cerpen ya, cerita pendek atau cerbung, cerita bersambung, drama pun yang diteliti adalah bukan pementasannya, tetapi skripnya, naskahnya gitu ya. Tapi semakin kesini semakin banyak gitu ya. Jadi film pun bisa diteliti. Kalau linguistik masih bisa meneliti film misalkan dari subtitlenya gitu ya. Kalau sastra biasanya untuk yang konsentrasi sastra biasanya belum diperbolehkan, belum banyak program studi sastra Inggris yang memperbolehkan gitu ya. Lalu spoken, nah, si subtitle dalam film gitu ya, itu kan diucapkan oleh si pemain. Ini juga sebenarnya sama dengan ujaran-ujaran atau utterances yang dilontarkan si karakter games yang kita mainkan gitu ya. Nah, itu bisa diteliti gitu. Lalu berikutnya meneliti games atau permainan sebagai sastra gitu ya, sebagai literary studies dalam kajian sastra. Jadi sebenarnya si games ini juga memiliki karakter-karakter atau elemen ya kita sebutnya karakteristik gitu ya, yang sama dengan karya sastra. Jadi di games itu kan ada karakter yang dimainkan si pemain ya. Nah, karakter dalam games ini sama dengan karakter dalam sastra sebenarnya. Jadi ada deskripsinya, ada traits, ada karakteristik pemain. Misalkan karakteristik secara fisik seperti apa, rambutnya warna apa, matanya warna apa, kulitnya warna apa gitu ya. Lalu nanti ada juga karakteristik yang non fisik, misalkan karakter tertentu, misalkan dalam Mobile Legends ya, ada karakter yang sebagai penyihir, ada karakter yang warrior gitu ya. Itu memiliki traits sebenarnya. Jadi sama dengan karakter dalam novel, dalam film gitu ya, karakter dalam games ini. Lalu dalam games juga pastinya ada setting gitu ya. Setting baik itu berupa place atau tempat ataupun berupa zaman gitu ya, age, era, berupa zaman apa si games ini dimainkan gitu ya. Misalkan games tentang Tarzan ya pastinya settingnya di hutan gitu ya. Tadi contohnya kalau GTA ya tempatnya trekkingnya, jadi kalau games-games yang balapan itu kan track gitu ya, berupa track seperti kita track mobil balapan F1 gitu ya. Nah, ini tracknya ini berupa apa? Apakah kalau misalkan GTA karena dia itu settingnya di Amerika Serikat bagian selatan, jadi banyak di daerah gurun gitu ya. Nah, ini juga nanti ada tempat-tempat seperti ini juga bisa kita teliti di dalam games gitu ya. Jadi si games ini dibuat untuk dengan setting seperti apa, lalu nanti karakternya seperti apa. Nah, ini biasanya sebuah kesinambungan gitu ya. Atau pada zaman apa si games ini dimainkan. Kalau misalkan tadi games tentang Tarzan ya pasti zaman-zaman dulu gitu ya, bukan di era modern gitu ya, bukan di masyarakat modern yang urban di perkotaan, tetapi kan di hutan gitu ya, daerah rural gitu ya. Nah, ini kita bisa teliti. Lalu misalkan plot ini juga sebenarnya games itu memiliki plot. Jadi kalau kita mau menang dalam satu games, ketika kita memainkan game, kita mau menang itu ada plot yang harus kita ikuti gitu ya. Misalkan di level tertentu kita harus mengalahkan monster apa gitu ya. Nanti di level berikutnya monsternya lebih hebat lagi, kita harus mengalahkan dan lain-lain gitu ya. Atau misalkan dalam permainan balapan, tracknya itu berupa plot juga. Nanti misalkan kita melewati daerah perkotaan, nanti berdesaan gitu ya, atau nanti daerah hutan, lalu nanti ke daerah gurun. Nah, itu juga sebenarnya merupakan sebuah plot. Nah, kalau bedanya, kalau dalam sastra plotnya itu hanya
satu gitu ya. Artinya walaupun nanti ada plot maju mundur, tetapi itu satu gitu ya. Selama kita membalik halaman dalam novel itu kan kita terus maju gitu ya. Walaupun nanti mungkin plotnya ada yang flashback, ada yang campuran gitu, tetapi kita itu berkesinambungan secara satu gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada subchapter, ada pemenggalan-pemenggalan tertentu gitu ya, tetapi kita itu membaca kan makin ini ya, membaca itu kan makin dari halaman paling kecil ke halaman paling banyak. Sedangkan ketika kita bermain games, kita itu bisa memilih plot sebenarnya. Kalau misalkan tadi games yang berupa balapan gitu ya, kita ingin memilih shortcut. Nah itu juga nantinya kan ketika memilih shortcut berarti kita memilih plot yang berbeda gitu ya. Nanti kita akan melewati rintangan yang berbeda, akan menghadapi musuh yang berbeda gitu ya. Misalkan ketika kita memilih, kalau saya waktu main PS ya, PlayStation, ketika saya main PlayStation itu yang saya mainkan adalah misalkan Digimon ya, Digital Monster gitu ya. Misalkan ketika kita bermain itu kita bisa memilih nih arena seperti apa yang kita mau mainkan. Misalkan di arena yang api gitu ya, settingnya tuh api, atau arena yang salju. Nah itu kita bisa memilih, jadi kita bisa menentukan plot seperti apa selama kita bermain satu game itu gitu ya. Nantinya juga plot yang akan si pemain alami atau karakter ini alami juga tergantung dengan trik-trik yang dimainkan oleh atau yang dilakukan oleh si pemain gitu ya. Jadi misalkan di level tertentu dia dapat bonus ya atau apa gitu ya, sesuatu yang bikin dia jadi powerful gitu ya. Nah itu kan nanti dia bisa mudah menang dengan lebih mudah. Ini berbeda dengan misalkan ketika kita menonton film ya, selama kita duduk ya sudah, film itu berjalan sendiri. Tetapi ketika kita bermain game, kita punya campur tangan gitu ya, seperti apa sih pemain karakter yang kita mainkan ini akan berprogres gitu ya. Jadi di sini kita sebagai player atau pemain itu juga bertindak sebagai co-author gitu ya di situ sebenarnya. Jadi bisa kalau ketika kita menonton film itu director gitu ya, director ini punya dia yang menentukan akan kemana si alur cerita, jalan cerita ini. Tetapi ketika kita bermain games itu kita bisa menentukan alur cerita ini akan kemana dengan trik yang kita lakukan gitu ya, dengan berbagai langkah yang misalkan ada yang kita skip atau kita benar-benar runut dari satu ke satu, atau misalkan kita memilih level yang lebih sulit dulu baru ke yang mudah, itu juga bisa ya dalam beberapa permainan. Lalu berikutnya meneliti games gitu ya sebagai kajian budaya. Jadi kajian budaya itu melihat komodifikasi. Komodifikasi ini adalah menjadikan segala sesuatunya sebagai komoditas. Contohnya tadi Mario Bros gitu ya. Mario Bros ini berasal dari budaya Itali gitu ya. Mereka adalah tukang ledeng gitu ya. Tukang membenarkan tukang servis yang berurusan dengan air, tangki dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya si permainan ini mengkomodifikasi budaya Itali. Artinya adalah komoditas itu menjadikan sesuatu untuk keuntungan, gitu ya, untuk kepentingan mendapatkan keuntungan. Itu adalah artinya kita menjadikan sesuatu, misalkan budaya Itali menjadi komoditi. Komoditi ini menghasilkan keuntungan dari penjualan games, gitu ya. Nah, serangkaian pengambilan budaya lalu menjual sehingga memberikan penghasilan, itu adalah namanya komodifikasi, gitu ya. Commodification. Jadi di situ ada cultural studies ini membahas komodifikasi gitu ya. Jadi budaya apa, unsur budaya apa diambil untuk dijual sehingga bisa memberikan keuntungan bagi si penjual gitu ya. Lalu juga di dalam games ini nantinya ada exporting the culture. Tadi contohnya adalah misalkan GTA gitu. GTA itu settingnya di Amerika Serikat bagian selatan sehingga di Texas gitu ya. Sehingga banyak settingnya ini gurun pasir gitu ya. Nah ini juga nantinya karakteristiknya dari si kreatornya. Jadi GTA ini dari pembuatnya atau developernya, video game developer,
Kalau misalkan sinetron atau TV film acara TV itu production house, kalau games ini namanya game developer ya, seperti perumahan gitu ya, developer. Jadi sebenarnya ada budaya yang ditransfer, ada yang diekspor gitu ya. Jadi ketika kita bermain, ketika orang itu bermain GTA, sebenarnya mereka ini sedang menyaksikan budaya dari Amerika Serikat bagian selatan seperti Texas gitu ya. Contohnya nanti misalkan di settingnya itu ada kaktus, saguaro cactus gitu ya, yang kaktus yang besar-besar yang tinggi-tinggi, atau double doors revolving gitu ya. Jadi double doors yang seperti pintu koboi gitu ya. Sebenarnya itu adalah budaya-budaya yang ditransfer tanpa kita sadari gitu. Lalu juga nanti misalkan ada karakteristik fisik seperti apa dari karakternya. Misalkan apakah dia berkulit putih atau berkulit hitam gitu ya, rambutnya apakah lurus, warnanya apa gitu ya, matanya spesifik itu gitu ya. Biasanya kalau games Jepang itu matanya besar-besar karena kan orang Jepang kebanyakan matanya sipit, sehingga ketika membuat game itu mereka ada obsesi terpendam gitu ya, mereka menginginkan mata yang besar, yang belok gitu ya, sehingga ketika membuat games buatlah karakter dengan mata yang besar gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat juga nih, si game developer ini create atau menciptakan suatu karakter seperti apa. Nanti di situ kita bisa lihat budaya apa yang sebenarnya ingin mereka ekspor gitu ya. Lalu tadi balik lagi ada setting place-nya juga gitu ya. Nanti misalkan GTA di settingnya itu adalah daerah selatan gitu ya, daerah Amerika Serikat bagian selatan. Nanti seperti apa place-nya tadi, misalkan gunung pasir yang ada kaktusnya, ada pohon-pohon palmnya gitu seperti di Arizona. Lalu misalkan nanti ada gambar rattlesnake, ada gambar ular gitu ya. Itu juga kan mencirikan tempat dari mana setting si games ini diciptakan. Nanti dari situ bisa kita lihat budayanya, misalkan mereka minum alkohol. Nah, minum alkoholnya sendiri apa yang diminum? Apakah whisky gitu ya? Biasanya daerah situ tequila gitu ya, whisky. Berbeda dengan misalkan kalau games dari Prancis nanti minumnya champagne atau wine gitu ya, itu berbeda. Lalu juga nanti ada mood-nya. Mood seperti apa yang diciptakan. Mood ini misalkan dari penggunaan suara. Contohnya misalkan di Mobile Legend itu walaupun developernya itu kan Moonton itu dari mana? Jepang kalau nggak salah ya. I'm not so sure. Misalkan si game developer ini menciptakan Mobile Legend itu ada Kadita gitu ya. Kadita ini mirip sekali dengan legenda Nyi Roro Kidul gitu ya. Jadi ketika dia muncul atau mengeluarkan jurusnya, dia akan mengatakan bahasa Indonesia, misalkan ada suara gending gitu ya, ada suara seperti lagu-lagu keraton gitu ya. Itu untuk menciptakan mood. Jadi dari situ juga suara yang dimainkan, kita bisa lihat budaya apa yang ingin diekspor atau ditransfer oleh si game developer gitu ya. Lalu nantinya juga ada bahasa atau terminologi, istilah-istilah yang digunakan gitu ya. Misalkan istilahnya ini ada misalnya bahasa Inggris gitu ya, tapi bahasa Inggris mana? Apakah British atau American gitu ya, atau misalkan istilahnya ini mencomot istilah-istilah ada Spanish-nya. Nah, nanti Spanish-nya ini Spanish mana nih? Spanyol Eropa gitu ya, atau Spanish Mexican gitu. Termasuk juga nanti misalkan Portugis ini Portugis di Eropa atau bahasa Portugis dari daerah Brazil gitu ya. Itu juga nanti bisa kita lihat dari istilah-istilah yang digunakan. Contohnya misalkan dalam League of Legends gitu ya, ini developernya ini namanya Riot Games. Mereka punya girl group gitu ya, si games ini namanya punya girl group yang sangat Korea gitu ya, jadi girl band Korea sekali, namanya KDA gitu ya. Mereka punya lagu, mereka tampil gitu ya secara animasi, walaupun nanti lagunya diisi oleh lagunya ini nanti diisi oleh beberapa penyanyi dari berbagai negara gitu ya. Ada si Madison Beer dari Amerika Serikat gitu ya, ada orang Koreanya juga. Nah, ini ada sehingga menciptakan ada nuansa globalisasi di situ gitu ya. Jadi untuk
bisa go internasional. Lalu berikutnya misalkan si Graham ada Grand Theft Auto gitu ya, si developer ini namanya Rockstar. Nah, si game GTA ini karena settingnya itu di Amerika Serikat bagian selatan gitu ya, daerah Texas, Arizona, Tennessee gitu ya, yang banyak gurun pasir, ada rattlesnake, kaktus gitu ya, pohon palem. Mereka ini biasanya gamesnya itu musiknya menggunakan musik-musik country. Karena memang budaya yang ingin diekspor itu adalah budaya-budaya Amerika Serikat bagian selatan gitu ya. My housemate is cooking a chili sauce, so it's it's burning my nose and my throat. Okay, thank you. That's all the explanation for this topic. Thank you so much for joining. If you guys have questions, we can discuss through WhatsApp. Thank you so much. We still have one left meeting next week. We're gonna talk about the theories and approaches in analyzing popular cultural products. Okay, thank you so much, guys, for joining, and thanks for watching.